Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Laili Triana, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya tidak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Nani Wijayanti. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Dan beliau biasa disapa dengan Mbak Nani. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Leli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di zaman sejuta mall. Manusia dimanjakan dengan berbagai pernak-pernik barang yang menarik dan eksklusif. Di kota-kota besar mulai tumbuh budaya konsumtif baik di kalangan perkantoran maupun masyarakat umum. Karyawati perkantoran biasanya akan memadati mal-mal di hari Jumat saat istirahat siang atau pulang kantor. Sementara masyarakat umum berbondong-bondong mengajak sanak keluarganya refreshing ke mal-mal di hari libur Sabtu atau Minggu. Nah, bagaimana Islam menyoroti budaya konsumtif seperti ini? Untuk itu, kali ini kita akan kupas tuntas dalam rubrik Female Chatting dengan tema Jauhi Budaya Konsumtif. Nah, kita langsung saja ya bincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, Mbak, kita masuk ke masalah yang mendasar dulu nih.
menurut pandangan Mbak, apa sih yang mendorong seseorang itu belanja atau shopping? Secara umum manusia itu dia akan belanja menurut saya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena memang dia butuh gitu ya. Butuh. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika misalnya seseorang bangun pagi dia lapar, dia butuh sarapan. Nah, pasti dia akan belanja kan? Apakah itu belanja beras dimasak sendiri atau belanja nasi uduk dan lain-lain. Salah satunya itu. Atau misalnya dalam soal pakaian misalnya, dia ingin pergi ke sebuah acara yang baju-baju dia semuanya mungkin dianggap nggak layak misalnya. Dia butuh beli baju untuk acara itu. Atau anak sekolah dia butuh beli seragam misalnya gitu karena butuh. Terus faktor yang kedua adalah bukan karena butuh. Jadi yang kedua dia belanja karena dia punya uang aja gitu. Karena apa? Kalau belanja kan memang butuh uang, nggak ada belanja yang gratis kan gitu. Jadi ketika seseorang punya uang, maka dia punya kecenderungan untuk dia bisa punya target untuk kalau ada barang yang bagus dia akan beli gitu. Karena dia punya uang gitu. Jadi dua hal itu menurut saya. Iya. Nah, itu kan faktor pendorong untuk berbelanja ya. Dan kalau di zaman sekarang ini memang benar ya, orang itu ternyata belanja nggak selalu butuh ternyata, tapi ada juga yang semacam hobi. Nah, apa yang menyebabkan nih kira-kira Mbak seseorang itu jadi bersikap demikian? Ya, di masyarakat tuh udah banyak sekali kadang ngelihat kok ada yang memang tadi ya kalau ke pasar itu biasanya orang karena memang dia belanja untuk harian kebutuhan dapurnya gitu. Tapi biasanya budaya yang disebutkan Dek Leli tadi seperti dia hobi shopping gitu biasanya itu dari mall ke mall gitu kan. Karena apa banyak yang bisa dilihat di situ gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu? Kenapa mereka bersikap seperti itu? Kalau kita kaji lebih jauh, yang pertama biasanya kan yang shopping itu tadi bukan karena butuh, tetapi karena dia punya uang, punya kelebihan uang. Nah, saya melihat kayaknya nih model orang yang bingung buang uang gitu ya. Bingung buang uang itu saking banyaknya uang yang dia miliki, sementara dia tidak memahami sebenarnya uang atau harta yang dititipkan Allah kepada dia itu untuk apa saja seharusnya dia belanjakan. Yang tahu itu adalah uang saya, milik saya, dan untuk memenuhi kesenangan dan kebutuhan hidup saya kan gitu. Nah, sehingga dia kayak begitu dapat nih 1 bulan 30 juta mau buat belanja apa ya, kan kebingungan. Akhirnya dia shopping sana, shopping sini, shopping sana hanya untuk menghabiskan uang ini gitu. Kebingungan. Dia nggak punya kebutuhan-kebutuhan lain. Mungkin beda dengan orang yang memang dengan harta yang sedikit kebutuhan banyak, dia cenderung akan berhemat, ngirit gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, saya melihat shopping yang tadi dibilang seperti hobi itu seperti sebuah lifestyle yang baru, gaya hidup baru gitu. Jadi ada satu budaya yang saat ini terlihat tampak di masyarakat itu suka belanja ini, suka belanja itu, padahal dia nggak butuh gitu. Itu karena penawaran dari segala macam jenis barang gitu yang sebenarnya bukan kebutuhan dasar. Itu dijajakan dan gampang ditemukan di mana saja. Ketika dia lihat orang lain memakai kalung, misalnya ya, memakai kalung, gelang, cincin yang dari batu permata, lagi model tuh misalnya. Maka yang lain cenderung ikutan gitu. Lagi ngetren ini gitu. Nah, dia ikut. Jadi itu mengikuti lifestyle yang sedang terjadi. Nggak mau ketinggalan. Betul, gitu nggak mau ketinggalan tren gitu. Apakah tren baju, apakah tren makanan misalnya. Nah, ini yang menyebabkan orang kemudian melakukan tadi hobi shopping gitu. Hatta sampai ketika dia nggak punya uang, dia juga suka ikut shopping temennya gitu. Hanya untuk melihat-lihat gitu kan, keliling-liling, lihat zaman nanti siapa tahu suatu saat punya uang bisa beli itu misalnya gitu. Nah, ini budaya ini sebenarnya muncul ketika kapitalis itu sangat tumbuh subur, berkembang, menjajakan berbagai barang-barang yang menarik perhatian supaya konsumen itu cenderung untuk membeli gitu ya barang. Jadi ini menurut saya pemahaman kapitalis, ekonomi kapitalis itu semakin mendorong orang yang memiliki uang banyak itu jadi tersalurkan hobi belanjanya gitu. Iya. Nah, berarti kan tadi kurangnya pemahaman dalam menggunakan
hartanya ya Mbak ya. Iya. Nah, bagaimana Islam memberikan bimbingan ya dalam soal belanja nih? Ya, pertama yang harus kita pahami bahwa harta yang dimiliki oleh siapapun manusia, apakah itu hasil kerjanya, hasil pemberian, hasil hadiah, hasil warisan dan lain-lain, itu hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan memenuhi keperluan hidupnya. Secara umum begitu. Lalu kebutuhan yang seperti apa? Ini ada peringkatnya, Yang pertama adalah bahwa memang manusia hidup itu harus bisa tetap eksis hidup kalau dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yang dalam istilah Islam misalnya suka disebut hajatul udawiyah. Jadi kebutuhan pokok dasar yang kalau tidak dipenuhi maka manusia itu bisa mati. Jadi bahaya untuk eksistensi kehidupan manusia. Apa itu? Makan, minum. Kalau kebutuhan dasar, kebutuhan makan itu adalah kebutuhan pokok vital yang harus dipenuhi, sehingga itu yang nomor satu gitu kan. Jadi harta tadi yang kita miliki pertama kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin kalau di luar hajatul udawiyah ini ditambah dengan misalnya ya sandang dan papan ya. Jadi dengan pakaian yang layak, kemudian tempat tinggal yang melindungi dia ya dari angin, dari hujan, dari panas dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar. Lalu kalau misalnya kita memiliki uang lebih dari itu untuk apa lagi gitu. Jangan seperti orang yang tadi bingung buang duit gitu ya. Jadi dia obral beli ini, obral beli itu, beli sepatu 10 padahal nggak dipakai juga semuanya gitu ya. Nah, ini bagaimana Islam berikan solusi? Islam memberikan jalan. Ketika kebutuhan untuk pribadi keluarga sudah terpenuhi, maka Islam memberikan peluang untuk menyedekahkan hartanya itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Apakah itu kerabatnya, temannya, tetangganya ya, kemudian sampai ke saudara jauh gitu. Nah, dengan begitu maka manfaat dari harta yang dia miliki ini bisa dirasakan tidak hanya oleh dirinya, tetapi bisa menyejahterakan orang-orang lain gitu. Nah, ada satu hal lagi yang saat ini mungkin orang hanya taunya ya selain untuk belanja ya untuk infak, sedekah gitu ya. Dalam Islam, dalam kehidupan Islam dulu sebenarnya harta ini juga diharapkan itu bisa membantu dakwah gitu. Di bagaimana ceritanya ketika Khadijah istri Rasulullah SAW yang dia adalah saudagar, kaya, pedagang, punya uang, itu semua dia korbankan untuk dakwah Islam, dakwah suaminya Rasulullah SAW. Nah, saat ini mungkin orang dengan pemahaman yang tidak mengenal dakwah, jarang sekali orang yang berpikir uangnya disumbangkan ya sebesar-besarnya untuk kegiatan dakwah gitu. Yang dia tahu ya dakwah itu kan tugasnya ustadz. Jadi kalau dia mau nyumbang ya cukup infak sedekah jariyah ke masjid gitu ya. Jadi ini pemanfaatan harta Islam mengatur demikian. Iya. Nah, untuk menanamkan pemahaman yang seperti itu, apakah perlu ditanamkan sejak dini gitu ya? Misalnya ditanamkan kebiasaan itu pada anak-anak. Ya jelas sekali itu bahwa kebiasaan konsumtif atau budaya konsumtif, membeli ini membeli itu, suka pengen memiliki ini, pengen memiliki itu gitu ya, itu sesuatu yang harus diperbaiki dari sejak dini, ditanamkan dari sejak dini. Salah satu contoh aja misalnya kalau anak kecil tuh jajan ya, kebiasaan jajan kan. Kalau anak kecil itu dia belum ngelihat bahwa oh tas ini merek itu kan dia belum ngerti gitu persoalan itu. Tetapi yang dia butuhkan paling dia ngelihat temennya jajan, dia pengen jajan gitu aja. Jajan mainan, jajan makan, jajan apa saja gitu. Nah, ketika kita tidak tanamkan pada dia bahwa uang yang dimiliki dia maupun yang dimiliki orang tuanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang punya prioritas sendiri, maka dia cenderung yang penting pokoknya dia butuh, dia kepengen harus ada uang gitu kan. Nah, jadi contoh kecil aja adalah bagaimana menanamkan pemahaman bahwa kebutuhan dasarnya itu apa? Yang penting makan gitu. Jadi untuk apa uang ini? Kita punya uang 50.000 hari ini. Untuk apa saja uang ini? Kita belikan beras, kita belikan sayur, kita belikan lauk ini. Sebagian untuk jajan, sebagian lagi kita pakai untuk memenuhi kebutuhan lain. Nah, kemudian dikenalkan kepada anak-anak untuk rajin infak sedekah.
begitu. Kemudian juga membantu orang-orang yang tidak mampu dan lain-lain. Nah, ketika itu dibiasakan sejak kecil, maka dia terbiasa punya pemahaman bahwa harta yang dia punya itu tidak hanya untuk berfoya-foya memenuhi kesenangan dia, gitu. Tapi dia bisa berbagi kepada yang lain. Dia bisa memanfaatkan uangnya untuk menolong yang lain. Bahkan untuk dakwah pun itu bisa dibiasakan dari sejak kecil, gitu. Iya, bagaimana pendengar, cukup menarik ya sepertinya bincang-bincang kita kali ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya budaya konsumtif itu, dan apakah Islam membolehkannya atau justru malah melarangnya? Nah, sepertinya kita akan kupas lebih lanjut gitu ya, bagaimana budaya konsumtif ini setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Laili Triana dan Ustazah Nani Wijayanti dalam rubrik Female Chatting. Dan kali ini kita sedang membahas topik jauhi budaya konsumtif. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Nani Wijayanti mengenai budaya konsumtif. Nah, kita lanjutkan nih Mbak. Pertanyaan ini agak menggelitik nih ya. Sekarang ini kan di mana-mana dibangun mall. Anehnya, mall tersebut tuh tak pernah sepi nih dari pengunjung, nggak pernah. Selalu saja ramai. Apakah ini menunjukkan budaya konsumtif ini semakin menggejala dalam masyarakat? Nah, apa kira-kira yang mempengaruhi perilaku seperti ini, Mbak? Ya, betul sekali. Sekarang orang banyak merasakan bahwa kehadiran mal-mal itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak-anak maupun masyarakat secara umum. Kalau dulu tidak ada mal, tidak ada yang namanya ada agenda libur Sabtu Minggu itu pergi ke mal gitu, nggak ada. Ya, mungkin di rumah atau silaturahmi ke tetangga, ke keluarga gitu. Nah, ini sekali lagi menurut saya keberadaan mal-mal ini justru memicu budaya untuk orang ingin kembali berbelanja gitu. Gitu, apalagi dengan penawaran berbagai iklan yang menggiurkan, kemudian ada hadiah-hadiah yang menggiurkan ya, yang sering diadakan di mal-mal. Bahkan untuk menarik misalnya anak-anak kecil ngumpul bersama orang tuanya, diadakan lomba menggambar, mewarnai dan sebagainya ya di mal. Tapi kan orang datang ke situ pasti nggak akan cuma lomba, dia pasti akan ngelihat belanja ini, akhirnya belanja gitu kan judulnya. Nah, keberadaan mal-mal inilah yang sebenarnya menjadi pemicu orang semakin terbawa kepada arus budaya konsumtif. Yang tadinya dia tidak berpikir belanja, akhirnya dia harus punya budget belanja. Nggak mungkin dia bawa misalnya sebuah keluarga ya, ayah ibu, nggak mungkin dia bawa anak-anak datang ke mall itu dengan tidak belanja sama sekali, nggak mungkin gitu. Nah, nanti bisa kiamat itu anaknya bisa gulung-gulung di mall kan gitu. Berbeda ketika misalnya kalau refreshing itu dilakukan misalnya ke tempat rekreasi seperti pantai, misalnya gunung gitu ya. Paling cuman transport aja. Di sana kan dia tidak akan seperti ketika dia di mall, ada mainan ini, mainan itu, ya kan? Ada jajanan ini, jajanan itu, dia cenderung perilaku ini ditambah adalah pemahaman itu tadi. Sekali lagi banyak sekali bahwa yang penting kan uang ini ya pakai untuk belanja seperti itu. Jadi pemahaman harta yang dia punya adalah untuk memenuhi gitu. Hingga ketika kita punya harta yang banyak, sebenarnya jalan yang dikasih Allah untuk kita nanti bisa panen di akhirat. Jadi kita investasikan untuk investasi akhirat gitu ya, itu banyak sekali. Apakah itu berupa zakat, infak, sedekah, sedekah jariyah. Ini yang sekarang juga langka nih dalam pemahaman orang modern sekarang, itu adalah wakaf misalnya. Saya ingat kalau zaman nenek-nenek saya dulu, sekalipun dia punya satu pohon kelapa itu diwakafkan gitu ya. Subhanallah gitu. Padahal punya satu pohon kelapa, tapi dia datang ke ustadz bilang, ini pohon kelapa ini saya wakafkan untuk kemakmuran masjid ini atau madrasah ini, sehingga setiap buah yang berbuah dari pohon itu hasilnya dimasukkan sebagai sedekah jariyah. Subhanallah. Kalau sekarang nggak ada. Orang tidak berpikir dia punya tanah. Misalnya dia punya tanah 1 hektar, ya udah 1/2 hektar saya wakafkan untuk pesantren atau untuk apa ya. Jarang yang berpikir begitu gitu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali jalan-jalan yang diberikan Allah karena tidak paham orang, kemudian dia tidak lakukan itu. Jadi itu pilihan, memang tidak dilarang gitu ya, tidak dilarang, tapi kita menjadi orang yang rugi. Kita hanya bisa menikmatinya di dunia ini saja. Begitu dunia ini kita tinggalkan, maka kita sudah tidak menikmati harta tadi sama sekali gitu. Jadi bagaimana persepsi yang benar dalam membelanjakan harta menurut Islam, Mbak? Ya, prinsipnya secara umum adalah seluruh harta yang dimiliki, dianugerahkan Allah kepada kita ya, yang dititipkan kepada kita, maka pergunakanlah di jalan Allah.
pergunakanlah di jalan Allah ini bukan berarti untuk disumbangkan kepada masjid semua gitu, enggak seperti itu. Jadi apa yang sudah dituntunkan oleh Allah? Pertama, untuk tadi memenuhi kebutuhan hidup dirinya yang mendasar, keluarganya, kerabatnya, kemudian tetangganya, kemudian teman-teman dekatnya. Tapi yang kedua juga dia investasikan untuk amal-amal yang nanti dia akan petik di akhirat gitu. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan sebenarnya itu beberapa ayat ya. Panjang kalau misalnya harus dibaca di sini, tetapi Allah menggambarkan bagaimana orang yang bersedekah itu ibarat sebuah benih yang dia akan menumbuhkan 7 cabang. Setiap 7 cabang itu akan menghasilkan 10 ya, 100 bulir gitu. Jadi artinya apa? Satu amal yang sifatnya itu tadi ya, sedekah, itu investasi akhirat yang nanti kita panennya 700 kan. 700 kali lipat gitu yang kita tanamkan itu. Beda ketika kita punya uang 1 juta, beli baju harga 1 juta satu gitu kan. Udah, berarti setelah kita mati baju itu entah kemana ya kan, kita paling pakai berapa kali misalnya baju seharga 1 juta itu, dan ketika kita mati gak ada yang kita bawa. Tapi 1 juta itu diinfakkan di jalan Allah, insya Allah 700 kali lipat, berarti 700 juta ya, senilai itulah ibaratnya kita punya tabungan di akhirat gitu. Jadi dorongan Islam di dalam menginfakkan harta di jalan Allah itu luar biasa gitu, sehingga untuk kehidupan dunianya dia cukup sajalah gitu, sederhana. Yang penting kita nggak lapar, nggak kedinginan gitu kan, kita nggak sakit gitu, cukup. Itu seperti itu. Iya, berarti boleh dikatakan seharusnya budaya konsumtif itu harus dirubah menjadi budaya produktif ya, Mbak? Iya, betul. Jadi jangan kemudian kita menjadi dimakan oleh negara-negara kapitalis yang dia pandai memproduksi berbagai itu, kemudian kita aja yang suruh beli gitu ya. Nah, rugi kita. Jadi harusnya harta yang dimiliki oleh kita kaum muslimin itu diinvestasikan menjadi sesuatu yang produktif. Produktif ini tidak selalu bernilai materi ya. Bisa jadi kalau misalnya investasi itu bisa menolong orang lain, membuka lapangan pekerjaan, itu sifatnya jadi kayak sosial dan juga materi kan. Nah, bisa jadi produktif ini dalam arti investasi akhirat gitu. Jadi dia menjadi seorang muslim yang di dunia ini dia diberikan kelebihan harta, maka dia punya kesempatan untuk dia investasikan kepada investasi akhirat yang nanti dia akan panen di akhirat. Jadi seperti itu. Iya, jadi lebih besar ya kesempatan untuk investasinya. Betul. Iya. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang jauhi budaya konsumtif. Mungkin ada beberapa hal yang layak kita jadikan catatan ya. Yang pertama, seorang muslim telah diberikan tuntunan untuk membelanjakan hartanya dengan cara yang khas ya, dengan cara yang khusus ya, bukan sekedar harta itu bukan sekedar digunakan untuk menikmati kesenangan dan kemewahan duniawi, apalagi berfoya-foya. Tapi lebih dari itu adalah untuk berbagi kesejahteraan dan menolong kaum yang membutuhkan serta untuk dakwah Islam. Yang kedua, budaya konsumtif bukanlah budaya Islam, tapi budaya yang muncul dari pemikiran jahiliyah yang mengajarkan agar manusia berorientasi sebesar-besarnya untuk berfoya-foya di dunia. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi bahkan membuang budaya konsumtif ini dari kehidupan. Sebaliknya, seorang muslim harus giat menumbuhkan budaya produktif dan senantiasa mempergunakan hartanya untuk investasi di akhirat. Nah, pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com.
Saya Laili Triana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayanti atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.